Nah, Rasul Paulus di Galatia pasal yang keempat ini, dia dengan tegas mengatakan bahwa setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Setelah genap waktunya, sesuai dengan rencana Tuhan Allah, pada waktu yang telah dia tetapkan, maka anaknya Tuhan Yesus Kristus ya lahir ke dalam dunia ini. Dan kita rayakan sebagai hari Natal. Nah, hal yang mau kita bicarakan di sore ini adalah berkenaan dengan kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Ya. Ini ada sebuah pertanyaan yang memang tidak mempunyai satu kepastian yang penuh. Kenapa demikian? Karena ternyata di dalam sejarah gereja, 200 tahun pertama gereja itu tidak merayakan hari Natal. Tidak ada catatan dalam tulisan bapak-bapak gereja yang membicarakan tentang perayaan Natal. Selama 200 tahun pertama gereja berdiri. Kita tidak tahu persis apa sebabnya. Di dalam kitab suci saya rasa yang menjadi fokus perhatian itu memang utamanya adalah tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Karena hal inilah yang menyelamatkan manusia. Tapi kita sebetulnya juga tidak bisa sama sekali mengatakan bahwa Alkitab tidak memberikan arti penting tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ada pandangan yang mengatakan bahwa gereja hanya menganggap penting tentang Paskah dan kebangkitan. Tapi saya rasa pandangan ini juga terlalu berat sebelah. Kenapa? Karena bukankah kita mempunyai catatan ya yang cukup lengkap dari Matius dan Lukas, apalagi Lukas yang berbicara cukup banyak tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, banyak aspek tentang kelahiran Tuhan Yesus itu diceritakan. Hanya yang terjadi memang benar, gereja tidak merayakan hari Natal pada awalnya. Kemungkinan kita bisa lihat dalam tulisan Bapak Gereja, memang waktu itu ada yang menertawakan perayaan ulang tahun orang-orang Romawi. Barangkali di awal-awal ketika gereja begitu tertindas, ya gereja mengalami penganiayaan, sehingga kegiatan atau hal-hal dilakukan di Romawi, orang-orang Roma, nah itu dianggap sesuatu hal yang tidak mau mereka ikuti. Nah tentu dalam kondisi tertindas selama 300 tahun pertama, barangkali membuat orang-orang Kristen memang lebih fokus pada hal-hal yang dianggap lebih utama, yaitu tentang keselamatan. Tapi semuanya ini adalah hal-hal yang kita perkirakan. Kenapa gereja 200 tahun pertama itu tidak merayakan hari Natal? Ya, 200 tahun pertama itu adalah waktu yang panjang sekali. Nah, itulah sebabnya kenapa di belakang hari, terutama setelah abad ketiga dan kemudian masuk ke abad keempat, ketika gereja berbicara tentang kapan Tuhan Yesus lahir, itu ada banyak sekali pandangan. Ya, kita yang hidup pada masa sekarang sudah terbiasa dengan tanggal 25 Desember. Barangkali tidak menyadari bahwa di dalam
sejarah gereja, terutama di tahun 200 dan 300, itu ada ide-ide atau pandangan, usul-usul bahwa Tuhan Yesus itu mungkin lahirnya di bulan Maret ya, atau di April, atau di Juni, ada juga yang beranggapan di Januari. Ya, jadi kalau kita lihat sejarahnya, ketika gereja ingin merayakan hari Natal, ternyata ada banyak tanggal-tanggal yang mereka usulkan. Dan semuanya itu menandakan bahwa memang gereja tidak tahu persis kapan tanggalnya. Karena waktu sudah berlalu begitu lama, tidak ada prenatal dan tak ada catatan, dan mereka tidak tahu kapan Natal itu mau diadakan. Nah, lalu kenapa sekarang di sebagian gereja ada pandangan bahwa tanggal 25 Desember yang kita ikuti itu adalah tanggal perayaan orang kafir. Sehingga sebaiknya gereja tidak rayakan Natal di tanggal 25 Desember. Nah, pertanyaan ini sebetulnya berhubungan dengan dua perayaan dalam bangsa Romawi, yang kebetulan itu terjadi pada bulan Desember. Sehingga timbullah sebuah teori bahwa karena perayaan bangsa kafir yang ramai di bulan Desember ini, sehingga gereja khawatir bahwa orang-orang Kristen merasa terintimidasi dengan perayaan besar bangsa kafir ini, maka setelah agama Kristen menjadi agama resmi, terutama di abad keempat dan kelima dan selanjutnya, maka diadopsi tanggal 25 ini dari agama kafir dan disebut sebagai tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Jadi ini ada teori yang mengatakan dan mengindikasikan bahwa tanggal 25 ini tanggal yang harusnya tidak kita ikuti. Tapi nanti kita jelaskan bahwa agama Kristen mempunyai dasar yang lebih baik daripada ini untuk merayakan hari Natal. Nah, saya jelaskan sedikit dulu ya tentang perayaan bangsa Romawi yang terjadi di bulan Desember. Dua jenis perayaan mereka. Kita lihat slide-nya. Pindahkan. Nah, ini adalah sebuah gambar. Ini sebenarnya ada sebuah mata uang logam ya. Namanya Sol Invictus. Nah, tentu ini dalam bahasa Romawi. Sol itu adalah matahari. Ya. Invictus atau unconquered, invincible, yang tak bisa dikalahkan. Sol Invictus, the unconquered sun. Matahari yang tak bisa dikalahkan. Matahari yang tak bisa ditaklukkan. Nah, ini adalah seorang dewa yang disembah awalnya oleh orang-orang Yunani, kemudian secara resmi juga oleh orang-orang Romawi. Menyembah dewa matahari yang tak bisa ditaklukkan. Dan dikatakan bahwa perayaan itu diadakan pada tanggal 25 Desember. Dies Natalis Solis Invictus. Dies itu adalah hari, Natalis hari lahir. Ya, jadi Dies Natalis Solis Invicti itu adalah hari lahir daripada matahari yang tak terkalahkan. Ini mempunyai ceritanya. Ya. Tanggal 25 Desember itu dikatakan adalah awal ya dari matahari
kembali bersinar. Karena di bulan Desember musim dingin, ya, hari itu menjadi paling pendek. Tapi mulai tanggal 25 Desember, hari itu mulai memanjang. Jadi seolah-olah matahari itu mulai hidup kembali, mulai lahir kembali. Jadi dikatakan dia itu Invictus, tak bisa dikalahkan. Karena dia ternyata tidak redup selamanya. Dia tak pernah redup. Dia selalu akan terang. Nah, 25 Desember merupakan awal dari hari di mana matahari akan lebih panjang dan seterusnya memanjang. Ya, sampai nanti dia akan kembali setelah peredarannya selama 12 bulan. Jadi 25 Desember itu dirayakan sebagai hari lahirnya matahari yang tak terkalahkan ini. Nah, ini di kalangan orang Romawi. Siapa yang memulainya? Tadi sudah saya katakan bahwa di kalangan Yunani ini memang ada penyembahan dewa matahari, ya. Tapi adalah Kaisar Aurelianus. Aurelianus yang hidup di tahun 214 sampai 275, jadi abad yang ketiga. Aurelianus di tahun 274 Masehi ini yang menetapkan perayaan Sol Invictus ini bagi orang-orang Roma. Dia ingat baik-baik, tahunnya adalah 274 Masehi. Sol Invictus menjadi sebuah penyembahan dan perayaan yang resmi ya untuk dewa matahari. Nah, jadi karena tanggal dia adalah 25 Desember, disitulah sebabnya pemikiran bahwa Natalnya kita 25 Desember itu diambil daripada perayaan hari lahirnya dewa matahari yang tak bisa dikalahkan ini. Nah, jadi sekilas kelihatannya bisa saja seperti ini. Karena tanggalnya sama. Kemudian ada satu lagi perayaan yang juga di bulan Desember. Kita sebut sebagai Roman Saturnalia. Ya. Apa itu Roman Saturnalia? Ini ada perayaan orang Romawi, maka disebut Roman. Saturnalia adalah sebuah perayaan untuk dewa Saturnus. Jadi ini dewa lain lagi. Dewa Saturnus, bukan matahari. Tapi perayaan dewa Saturnus ini juga jatuh di bulan Desember. Ya, dari tanggal 17 sampai 23. Ini dekat sekali juga ke tanggal 25. Jadi dua perayaan ini di bulan Desember di kalangan orang Romawi itu berpotongan, ya, sehingga menimbulkan keramaian. Di samping mereka menyembah dewa matahari, mereka juga menyembah dewa Saturnus, dan disitulah ada pesta besar-besaran di tengah-tengah rakyat, ya, dan ada kegiatan tukar menukar kado, terutama dalam bentuk patung lilin dan hal-hal lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa di pertengahan bulan Desember sampai akhir Desember itu di masyarakat Romawi di abad-abad pertama itu sangat ramai. Itulah sebabnya teori itu muncul bahwa orang Kristen akhirnya memilih tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Ketika mereka tidak tahu kapan waktu yang tepat, mereka pilih tanggal itu di tengah keramaian orang-orang kafir. Supaya orang Kristen juga memanfaatkan suatu hari yang sudah begitu dirayakan dengan mengganti objek perayaannya dari dewa matahari, dari dewa Saturnus ke anak Allah. Ya, mengganti objeknya.
Tapi tanggalnya diambil dan kegiatan-kegiatannya juga diambil. Dan saya lihat dalam perkembangannya, setelah terutama agama Kristen dianggap resmi oleh negara Romawi, memang benar nanti aspek-aspek daripada perayaan Saturnalia ini masuk juga di hari Natal. Contoh itu masih berlaku sampai sekarang. Ya seperti penggunaan pohon hijau yang kita sebut pohon Natal. Bukankah di Natal kita sampai sekarang pun sering memberikan kado? Ya, saling memberi hadiah, saling memberikan kado. Dan kita orang Kristen sekarang menjelaskan bahwa pertukaran kado itu kan seperti ketika orang Majus datang membawa kado, kan begitu dasar kita. Tapi kalau dilihat kan kurang pas juga, karena 3 Majus itu membawa kado kepada Tuhan Yesus, tapi yang terjadi kita tukaran kado satu sama lain, saling membagi kado. Nah itu adalah bahagian daripada perayaan Saturnalia ya di kalangan orang Romawi. Jadi walaupun kita akan berargumentasi bahwa tanggal 25 Desember tidak diambil dari bangsa Romawi, tapi sesungguhnya sebagian dari perayaan yang masih ada itu memang dipengaruhi oleh orang Romawi itu. Ya dari gereja abad 3, 4 dan seterusnya itu diambil aspek-aspek itu dan terus berlanjut sampai masa kita sekarang. Nah, jadi bagian pertama saya jelaskan bahwa di kalangan Romawi memang ada 2 perayaan di Desember itu, ya, Sol Invictus, kemudian Roman Saturnalia, perayaan besar, menyembah dewa matahari, menyembah dewa Saturnus, dan semuanya di pertengahan Desember ke atas. Nah, sekarang kita mau berbicara, kenapa kita katakan bahwa tanggal 25 Desember itu bukan diambil dari mereka ini. Tapi sebetulnya muncul dari kalangan Kristen sendiri. Apa sebabnya? Nah, lihat ini. Tertullianus, Bapak Gereja. Nah, lihat, tanggal 200 Masehi. Sol Invictus diresmikan jadi agama resmi itu tahun berapa? 274. Tapi di tahun 200 berarti 770 tahun sebelum itu agama Sol Invictus jadi resmi. Tertullianus dia sudah menulis sesuatu hal yang menarik. Dia katakan apa? Pertama dia bilang hari kematian Tuhan Yesus itu 14 Nisan dalam kalender orang Yahudi. Tertullianus berhasil menghitung bahwa 14 Nisan kalau kita konversi, kita setarakan dengan kalender Masehi yang kita pakai sekarang, itu jatuh pada 25 Maret. Nah, Tertullianus ini orang pertama yang menghitungnya dan menemukan tanggal 25 Maret. Nah, kemudian dia juga menyebut sebuah ide. Sebuah ide yang mengatakan bahwa tanggal konsepsi itu sama dengan tanggal kematian Kristus. Dan kalau kita tahu tanggal kematiannya adalah 25, maka kita juga tahu tanggal konsepsinya. Tanggal ketika Tuhan Yesus mulai ada, mulai eksis, itu juga adalah 25 Maret. Dari situ kita jadi gampang menemukan tanggal kelahirannya. Kalau tanggal 25 Maret adalah hari di mana Tuhan Yesus mulai ada. Ya, mulai ada. Maka sel ini akan bertumbuh menjadi janin. Dan nanti 9 bulan kemudian dia akan lahir. Maka dihitunglah 9 bulan dari 25 Maret dan sampailah kita kepada 25 Desember.
Itu idenya. Dan ide ini telah ditulis oleh Tertullianus. Jadi apakah gereja sebelum tahun 200 sudah mempunyai ide seperti ini? Kita tidak tahu. Ya. Tapi nyatanya secara tertulis yang kita miliki adalah Tertullianus yang menulisnya tahun 200 Masehi. Dan di tahun 200 Masehi itu pun sudah sampai ide bahwa 25 Desember ada hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi tadi memang di awal sudah saya katakan, ya, karena mereka tidak rayakan hari Natal, maka di tahun 200 ke atas ketika mau dirayakan Natal, memang banyak tanggal yang muncul. Ya, ada di Maret, ada di April, ada di Juni, dan ada juga yang di Januari. Ya, dan di sini kita melihat ide yang disampaikan oleh Tertullianus itu, dia berbicara tentang 25 Desember. Nah, saudara-saudara, apakah ide ini benar atau tidak benar? Kita tak bisa bicara secara dogmatis bahwa hari konsepsi dan hari kematian itu sama. Ini karena ada pemikiran di kalangan orang Yahudi bahwa hari yang pentingnya itu selalu bersama-sama. Jadi hari penciptaan dan hari penyelamatan itu sama. Jadi hari dia mulai ada dan hari dia mati untuk menyelamatkan itu sama. Ini adalah sebuah pemikiran, semua ide yang bagi kita orang Kristen di masa sekarang, kita dengar, mungkin kita merasa agak heran. Ya, dari mana atau apa dasar ide seperti ini? Barangkali kita merasa bagaimana bisa muncul pemikir seperti ini. Tapi poin saya mau disampaikan adalah berdasarkan ide inilah sebetulnya di tahun 200 Tertullianus Bapak Gereja telah sampai pada tanggal 25 Desember. Nah, dan tanggal ini ternyata tidak hanya dibicarakan oleh Tertullianus. Kita lihat ada sebuah traktat atau sebuah tulisan dengan judul On Solstices and Equinoxes. Ya. Ini ada sebuah tulisan di abad keempat dari Afrika Utara. Idenya sama. Karena itu, Tuhan kita dikonsep, artinya dikonsepsi, mulai ada pada bulan Maret, dan dipertegas ini 25 Desember Maret adalah hari kesengsaraannya, the Passion, hari kesengsaraan Tuhan dan konsepsinya. Jadi di hari itu dia dikonsepsi, mulai ada, dan di hari yang sama dia menderita. Nah, jadi gereja, walaupun catatan pertama yang kita ketahui diperoleh dari Tertullianus, tapi ide itu ternyata berkembang sehingga sampai di Afrika Utara di abad keempat, pada tahun 300 lebih, mereka juga mempunyai ide ini, pemikiran bahwa tanggal dia ada di konsepsi dan tanggal matinya itu harus sama. Dan karena kita tahu tanggalnya mati itu 25 Maret, maka kita juga mengatakan kita tahu kapan dia ada di konsepsi. Kemudian Bapak Gereja Agustinus juga punya ide yang sama. Ya, dalam tulisannya On the Trinity. Nah, Agustinus ini memang sudah lebih ke belakang, ya, sudah di abad yang keempat dan awal abad kelima. Dia bilang
Karena dia dipercayai telah telah ada di konsepsi pada 25 Maret, tanggal di mana dia menderita. Nah, jadi tanggal 25 Desember ini telah mulai disebut di tahun 200 oleh Tertullianus, kemudian tulisan di Afrika Utara tadi, kemudian tulisan dari Agustinus di abad keempat dan awal abad kelima. Dan selanjutnya gereja selalu mengatakan memang itu ada tanggal 25 Desember. Nah, jadi terlepas dari dasar pemikirannya bahwa hari Tuhan Yesus meninggal itu adalah hari di mana dia dikonsepsi, di mana dia mulai ada. Apakah ide itu adalah sebuah dogma, adalah sebuah ide yang tepat atau tidak? Kita memang tak bisa berbicara banyak. Karena ini memang ada bagian dari cara berpikir ya orang-orang Yahudi dan diterima juga oleh para bapak gereja di awal-awal sejarah. Tapi dari sini kita tahu dengan pasti bahwa 25 Desember adalah tanggal yang ternyata bersumber dari karangan Kristen sendiri. Ya. Sol Invictus diresmikan jadi agama negara itu 274 Masehi. Sedangkan Tertullianus di tahun 200 Masehi, 74 tahun lebih awal, ya sudah menunjuk 25 Desember sebagai hari Natal. Nah, memang awal-awal banyak beda pandangan tentang tanggal mana di kalangan orang Kristen hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi lambat laun tanggal 25 Desember ini menjadi resmi diterima sebagai perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Akhir katanya begini, kalau ditanya ya, persisnya bisa tidak kita tahu kapan Tuhan Yesus lahir, tanggalnya. Kita tak pernah bisa bicara secara dogmatis. Ya. Tapi kalau dikatakan tanggal 25 Desember itu kita ambil dari agama kafir, ini yang kita tolak. Karena kita punya bukti bahwa pemikiran Kristen mendahului ya perayaan Sol Invictus itu. Idenya 24 Desember itu berasal dari gereja Kristen sendiri. Benar tidak benar, tak bisa pasti. Karena memang 200 tahun pertama tak ada perayaan itu. Tak ada orang tahu dengan pasti. Ya. Di ketiga kembali, yang penting adalah seperti dikatakan di Galatia ini, genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Yang penting adalah sesuai dengan rencana Allah, pada tanggal yang telah Tuhan tentukan itu, anak Allah itu lahir. Itu yang penting. Ya. Dia lahir dari seorang perempuan. Tentu ini membawa kita kembali ke Kejadian 3:15. Ya. Nubuat bahwa anak perempuan itu akan menghancurkan kepala ular. Sebuah nubuat bahwa anak dari perempuan itu yang akan membinasakan kuasa iblis untuk menyelamatkan manusia. Yang penting adalah anak itu lahir dari seorang perempuan sesuai dengan nubuat yang telah digenapi, dan dia takluk pada hukum Taurat. Yesus lahir, dia harus hidup di bawah hukum Taurat, dia harus memenuhi tuntutan hukum Taurat, maka Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Memenuhi hukum Taurat, sehingga dia bisa menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat. Kita semua harus hidup di bawah hukum Taurat, harus mematuhi hukum Tuhan. Tapi karena kita tak bisa mematuhi,
tak bisa lakukan dengan sempurna. Kita harus dihukum. Yesus bisa melakukannya. Dia mewakili kita yang memenuhi semua hukum Taurat itu. Maka kita bukan lagi sebagai pelanggar hukum, sebagai musuh Tuhan. Kita diterima menjadi anak. Ya, kita diterima sebagai anak Tuhan yang diselamatkan. Karena juru selamat yang telah lahir, ya, dan dia hidup dalam kepatuhan kepada hukum Taurat untuk menyelamatkan kita semua. Jadi Tuhan kiranya menolong kita, ya, dengan pemahaman ini, ya, kita mempunyai satu kepastian penuh bahwa tanggal 25 Desember kita rayakan Natal, kita rayakan sesuai dengan tradisi bapak-bapak gereja, ya, di abad-abad awal dalam gereja ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk bapak-bapak gereja yang dalam hikmat mereka menentukan tanggal 20 Desember untuk perayaan hari Natal. Dan tetap kami ikuti sampai di saat ini. Jadi berkatilah semua jemaat Tuhan, kami rayakan hari Natal 25 Desember dengan hati yang bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.